Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang faktorisasi dengan hukum distributif. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini faktorisasi dengan hukum distributif. Ya, jangan lupa ditulis di buku catatan karena catatan itu sangat penting dan berguna untuk kedepannya. Faktorisasi atau pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Ya, bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama atau faktor persekutuan dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif. Maksudnya apa? Contohnya begini. Hukum distributif itu kan seperti ini nah ya. Misalkan ada A kali B ditambah A kali C. Gitu ya nah ya. Hukum distributif. Nah, kita bisa faktorkan ini. Cari huruf yang sama. Huruf yang sama yang mana? Yang A ya nak. Sama-sama pangkat 1 ya nak. Maka faktornya begini. Jadi A tuh. Lalu kasih kurung ya nak. Kasih kurung. Nah, huruf yang gak sama yang mana? B sama C ya nak ya. Ini penjumlahan, maka juga jadi penjumlahan. Jadi B ditambah C tuh. Nah, ini nah maksud dengan hukum distributif seperti ini. Kalau kamu bolak-balik sama aja. Kamu bongkar nih, jadinya seperti ini. Kamu bongkar kan dengan perkalian A kali B tuh. A kali B ya. Yang kedua A kali C. Yang kedua A kali C. Ya, karena ini penjumlahan maka ini juga penjumlahan. Kalau pengurangan gimana? Sama aja. Bedanya dia hanya menjadi tanda kurang ininya. Maka jadi A-nya yang sama ya, kita faktorkan. Jadi huruf yang sama kita faktorkan. Lalu yang beda itu di dalam kurung. Jadi B dikurang C. Gitu jadinya ya, ya. Sama ini A kali B, A kali B. A kali C, A kali C. Inilah yang dimaksud dengan hukum distributif ya, seperti ini. Untuk lebih memahami kita menggunakan pemaktoran dengan cara hukum distributif, mari kita praktekkan dalam contoh soal ya, ya. Ada contoh 1. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Dengan menggunakan hukum distributif ya, ya. Maka hukum distributif tadi seperti ini ya bentuknya ya, ya. Harus ada angka gini ya. Karena ini penjumlahan ya nah ya. Hukum distributif seperti itu. Cari yang sama. Yang sama itu angka berarti yang sama 3 sama 9. Nah, kalau sudah ada yang sama 3 sama 9, faktor persekutuan 3 dan 9, faktornya apa? Ya, faktor persekutuan 3 dan 9. Nah, faktor 3 itu kan 1 kali 3 ya, nah ya. Kalau faktor 9 itu kan 1 kali 9, 3 kali 3. Mana yang sama? Oh, berarti 3 yang sama, ya. Yang sama 3. Sehingga faktor persekutuan antara 3 dengan 9 adalah angka 3. Nah, sudah ya, kan nggak ada yang sama lagi nih. A kan nggak ada yang sama. Ya udah tinggal dibagi, ya. Bagi saja. 3 bagi 3. Gitu ya, 3 bagi 3. Yang depan dulu ya. Kita pakai yang depan dulu ya. 3 bagi 3. 3 dibagi 3. Sebenarnya berapa? 1 ya. 1 tuh. A di sini kan nggak ada yang sama nih. Kalau nggak ada yang sama ya dengan yang di sini, kita mau yang depan dulu ya, mau yang depan dulu. A-nya kan nggak ada yang sama nih. Karena nggak ada yang sama ya sudah berarti tuliskan. Gitu ya. Sudah. Ingat ya, ini pembagian ya. Pembagian. Sekarang yang depan kan sudah nih. Sekarang yang belakangnya ya dibagi, berarti 9 bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya berapa? 3. Hasilnya 3. Nah, biasanya angka 1 di depan huruf tidak ditulis nah ya. Biasanya angka 1 di depan huruf tidak ditulis. Jadi hasilnya adalah saya tulis lagi hasilnya adalah 3A plus 3 gitu hasilnya. Pemaktoran dari ini hasilnya adalah ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang B. Cari yang sama. 6 nih. 6 sama 9 nih. Angka ya. Artinya cari yang sama maksudnya ada angka gitu. Jadi angka itu harus difaktorkan dulu.
faktor persekutuan 6 dan 9 ya. 6 faktor persekutuannya 6, berarti 1 kali 6, 2 kali 3. 9, 1 kali 9, 3 kali 3. Mana angkanya yang sama? Angkanya yang sama masih angka 3 ya, Nah ya. Angka 3. Ya sudah, berarti yang sama kan angka 3. Nah, setelah itu cari lagi yang sama, mana lagi? Hurufnya sama nih, sama-sama huruf P. Nah, kamu pilih pangkat yang kecil, ingat ya. Nah, kalau huruf, pilih pangkat yang kecil ya, Nah ya. Pilih pangkat yang kecil. Berarti yang kita pilih mana? P pangkat 3. P pangkat 3. Ya, kita pilih P pangkat 3. Ini kan P pangkat 5 besar. Yang lebih kecil adalah P pangkat 3. Kalau sudah, kita bagi ya. Yang depan dulu kita bagi. Ini ya. Kita bagi ya. Berarti 6P pangkat 3. 6P pangkat 3 dibagi ya. Dibagi 3P pangkat 3. Nah, ini kan 3P pangkat 3. Ini kan sama-sama 3 nih. Ya, 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 hasilnya berapa? 2 ya. Berarti 2 angkanya. Nah, kalau ini P pangkat 3, ini P pangkat 3, kan ingat bahwa pembagian itu kan pangkat dengan pangkat kan dikurangin. Ya, pangkat 3 dikurang 3, 0. Kalau semua angka atau huruf yang dipangkatkan 0 itu kan 1. Nah, 1 itu nggak usah ditulis. Jadi coret aja langsung begini. Jadi hasilnya adalah tetap 2 saja. P pangkat 3-nya habis kita coret karena sama-sama 3 di sini. 6 bagi 3 2. Jadi ini 2 ya hasilnya ya. Lalu yang kedua apa nih? 9P pangkat 5 nih. 9P pangkat 5 dibagi 3P pangkat 3 ya. Ini sekarang ya yang kedua. 9 bagi 3 ya. Ini positif ya. 3. Sekarang P pangkat 5 dibagi P pangkat 2. Kan pangkat dengan pangkat dikurang ya. Berarti 5-nya dikurang 3 ya. Hasilnya adalah P pangkat 2. 5 dikurang 3. Jadi kalau di pembagian itu pangkat dengan pangkat dikurangin. Kalau perkalian pangkat dengan pangkat ditambahkan. Berarti 5 kurang 3 berapa? 2. Jadi hasilnya P pangkat 2. Nah, ini dia pemaktorannya. 3P pangkat 3 dalam kurung 2 plus 3P pangkat 2. Gitu nah ya caranya. Kita ke contoh berikutnya lagi. Yang C sekarang. Nah, kalau udah bentuk seperti ini nih, ini kan udah sama nih nak, ya, udah sama nih, kan udah sama. Kalau udah sama, ini pemaktorannya mudah, ini saja, ini digabung dengan ini, ya, kasih kurung ya, X ini minus 2Y ya, minus 2Y. Nah, ini kan sama nih, ditulisnya 1 kali aja, jadi X plus Y. Nah, udah nih begini pemaktorannya, lebih mudah ini, lebih gampang. Kita yang ke D sekarang. Sekarang ini ya, cari ya, berarti ini 6 dulu nih, cari angkanya dulu ya, cari angkanya dulu. Faktorkan 6, 9, dan 15. Kalau faktor 6, 1 kali 6, 2 kali 3 adalah 6 juga ya. 9 sekarang, 9 faktornya 1 kali 9, 3 kali 3. Kalau nyari faktor itu begini ya, 15. Berarti cari angka yang perkaliannya hasilnya 15. Ya, 1 kali 15 kan 15. 3 kali 5 kan 15. Nah, cari yang sama dari ketiga ini. Mana yang sama? Yang sama adalah angka 3 lagi. Yang sama tuh. Ya, sehingga faktor persekutuan dari 6, 9, dan 15 itu adalah angka 3. Lalu cari huruf yang sama tapi pangkat yang kecil. Ini huruf yang sama nih. X kuadrat, ada X pangkat 1, ada X kuadrat. Kamu pilih yang mana? Pilih yang ini karena ini pangkat 1, pangkat yang kecil yang kalau pemaktorannya ya. Jadi kalau X pangkat 2 kan dia lebih besar, jangan dipilih. Pilihnya yang pangkat 1. Setelah itu cari Y. Ini Y pangkat 1, ini Y pangkat 2, ini Y pangkat 2. Pilih yang mana? Pilih yang pangkatnya kecil. Ya udah yang ini berarti Y pangkat 1. Nah, kalau sudah nak, lihat. Tinggal kamu bagi yang depan dulu ya. Yang ini dulu yang depan ya. 6X kuadrat Y, 6X kuadrat Y dibagi dengan ini ya, 3XY. Nah, ini Y sama Y kan sama-sama pangkat 1 nih, bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Tuh ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini X pangkat 2 dibagi X. Ini kan ada pangkat 1 ya. 2 dikurang 1 aja. Pangkat dengan pangkat dikurangin. 2 kurang 1 kan 1 ya. Jadi X pangkat 1.
pangkat 1 biasanya tidak ditulis ya. Biasanya pangkat 1 tidak ditulis. 2x pangkat 1. Biasanya pangkat 1 tidak ditulis. Jadi ini pembagian ini ya. Ini dibagi ini hasilnya adalah ini ya, 2x ya. 2x. Ini tambah ya, maka tambah. Lalu yang kedua yang ini sekarang. 9x y pangkat 2 dibagi 3xy. 3xy. Ini sama-sama pangkat 1 nih, bisa dicoret nih. Ya, bisa dicoret. 9 bagi 3, 3. Nah, ini kan pangkat 1 nih. Pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Jadi y pangkat 2 kalau dibagi y pangkat 1, pangkat dengan pangkat dikurangin. 2 kurang 1 adalah 1. Jadi y pangkat 1. Biasanya y pangkat 1, angka 1 dalam bentuk pangkat tidak ditulis. Jadi hasilnya adalah 3y saja. Pangkatnya nggak usah ditulis. Ini kan min ya. Ini min ya. Min. Sekarang ini 15 x kuadrat y kuadrat dibagi 3xy bagi 3xy. 15 bagi 3, 5. Ini pangkat 1 nggak ditulis, 2 kurang 1 ya. Jadi x pangkat 1. Ini pangkat 1 nggak ditulis, 2 kurang 1 ya. Y pangkat 2 dibagi y pangkat 1, berarti pangkat dengan pangkatnya dikurangin. 2 kurang 1 adalah 1. Tuh. Biasanya tidak ditulis pangkat 1 itu 5x y saja. Seperti itu nah ya. Mari kita ke contoh soal berikutnya. Nomor 2. Ini ada 2 distributif ini. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua ya. Pertama kedua. Yang pertama dulu ya. Yang sama kan 2 dengan 2 ya. Faktor 2 karena sama, dia kan 2 itu kan gini ya. Ya. 1 kali 2. 1 kali 2. Berarti 2 ya. Berarti 2. Kita cari yang ini dulu, yang depan dulu ya. Yang depan dulu. Berarti ini 2 dengan 2 adalah 2 ya. Saya hapus ya. 2 ya. Atau gini lah. Ini kan 2. 1 kali 2. Ini 2. 1 kali 2. Sama 2 ya. Saya mau fokus yang depan dulu. Berarti 2x min 2y. Tadi faktornya berapa? 2 ya. 2. Ya sudah, berarti 2x dibagi 2 sekarang. Berarti 2x dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1 ya. X-nya nggak ada yang sama ya. Kalau udah nggak ada yang sama berarti tulis lagi. Jadi hasilnya 1x. Biasanya angka 1 di depan huruf itu tidak ditulis ya. Jadi x saja. Ini kan min nih. Maka jadi min. Sekarang yang belakang nih, 2y nih. Berarti 2y dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 1 ya. Ini y, di sininya nggak ada y, nggak ada yang sama. Jadi tulis lagi 1y. Biasanya angka 1 di depan huruf tidak ditulis. Jadi ini hasilnya ya. 2x min y. Ini yang depan nih. Sekarang yang belakang, kita fokus pada yang belakang. Ya. xz min yz. Gitu ya. xz min yz. Yang sama yang mana? Yang z ya. Karena yang sama yang z, maka z-nya dikeluarkan ya. Karena yang sama z, maka z-nya dikeluarkan. Kayak ini aja, kayak tadi. 2, 2. Maka yang keluarkan adalah angka 2. Ya sudah. Berarti xz dibagi z ya. Berarti xz dibagi z. Sama seperti tadi aja ya. Coret z-nya habis ya. Sisanya x. Maka ini hasilnya adalah x. Ini min kan? Maka juga min. YZ yang kedua ini dibagi z ya. YZ dibagi z. Coret z-nya. Sisanya y. Maka ini hasilnya adalah y. Ya, kalau dibuktikan z kali x loh. Z kali x. Z kali y. Z kali y. Jadi pemaktorannya ini. Sehingga kita gabung ya hasilnya, maka yang pertama ini tadi ini pemaktorannya ya. 2x min y. Yang kedua tadi pemaktorannya ini ya. Ini positif ya. Ini kan positif nih. Jadi positif z ya. Positif z x min y. Sudah, ini gabung nih. 2 ini angka 2. Ini positif z ya. Positif z. Ini belakangnya kan sama nih, x min y, x min y. Tulisnya 1 kali aja, jangan 2 kali. X min y. Gitu ya, anak. Jadi hasilnya 2 plus z x min y. Kita ke contoh berikutnya. Ini contoh 2 yang B nah ya. AX plus AY min BX min BY. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Yang depan dulu selesaikan nah ya. Yang sama yang A doang ya, maka A-nya dikeluarkan.
Lalu dibagi ya ini dengan ini ya. AX dibagi A. Coret A-nya ya. Karena saya sama-sama pangkat 1. Pangkat 1, 1 kurang 1, 0. 0 berarti coret aja. Ya. Kenapa ini A-nya dikeluarkan? Karena kan yang sama A ini. Sama-sama pangkat 1. Ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Ya udah berarti A yang dikeluarkan. X sama Y kan berbeda ya. Berbeda. Nanti ini hasilnya adalah X ya. X. Maka ini hasilnya X. Baru yang kedua ini ya. A Y dibagi A ya. Coret ya sama-sama pangkat 1 ya, pangkat 1 ya. 1 kurang 1 kan 0. Habis ya. Coret. Sisanya Y. Berarti ini plus Y. Itu ya. Ini yang depan. Sekarang yang belakang kita pakai. Min BX, min DX, min BY. Awas nih, minnya 2 kali nih ya. Yang sama yang mana? B ya. B ya. B. Berarti keluar B-nya ya. B-nya keluar. B-nya keluar. Tapi keluarnya B-nya di sini adalah sebagai min. Ini kan tandanya min ya. Sebagai min ya, tandanya kan min nih. Ini min. Oke, sebagai min. Nah, berarti min BX dibagi min B, gitu ya. Min bagi min kan plus ya. Plus ya. Bisa dicoret ya. Itu pangkat 1, pangkat 1. 1 kurang 1 kan 0. 0 itu dicoret aja, sisanya X. Biasanya kalau positif di depan tidak ditulis. Jadi X saja. Sekarang ini min BY ya, min BY dibagi min B. Min bagi min positif ya, positif. Ini pangkat 1, pangkat 1. 1 kurang 1 kan 0 ya. Kan nggak ditulis kalau 1 kurang 1 0 itu ya. Jadi coret aja. Nah, jadi sisanya adalah Y. Berarti positif, positif Y ya. Jadi min BX, min B dalam kurung X plus Y. Begitu ya nak. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.